Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasha Salsabila, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9 dengan nomor induk 124100086. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya mata kuliah Bahasa Indonesia oleh Bu Inayatul Farihah dengan mempresentasikan beberapa makalah dari teman-teman saya di semester 1 ini. Yang pertama yaitu ada sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa penghubung dan perdagangan di Nusantara sejak zaman Sriwijaya. Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia yaitu karena sistemnya yang mudah dipahami dan juga sederhana. Yang kedua, karena diterima oleh berbagai suku di Indonesia, juga mampu menjadi bahasa kebudayaan. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa resmi setelah proklamasi kemerdekaan pada 18 Agustus 1945. Nama bahasa Indonesia sendiri dicetuskan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu sebagai bahasa Persatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu ada pedoman ejaan bahasa Indonesia. Ejaan yaitu aturan melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf, kata, dan juga kalimat. Bahasa Indonesia memiliki konsep ejaan sebagai landasan pembakuan kata bahasa, pembakuan kosakata, penyaring bahasa lain, dan juga untuk memudahkan pemahaman pembaca. Yang ketiga yaitu ada karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan yang membahas suatu masalah berdasarkan konsepsi keilmuan tertentu. Hakikatnya adalah menyajikan gagasan melalui fakta secara sistematis dan juga metodologis. Ciri-cirinya yaitu menggunakan kaidah keilmuan, berisi opini objektif berdasarkan data dan fakta, mudah dipahami, sistematis, dan juga konsisten. Karangan ilmiah memiliki beberapa jenis, di antaranya yaitu artikel ilmiah, makalah, skripsi, tesis, dan juga kertas kerja. Penulisan karangan ilmiah dimulai dengan memilih topik dan tema yang spesifik, yang kemudian akan dikumpulkan data-datanya dan merencanakan penulisan. Penulisan dilakukan dengan memperhatikan diksi, kalimat, dan juga kaidah bahasa, serta menyusun struktur yang jelas. Setelah itu dilakukan penyuntingan, revisi, dan juga pembuatan draft final untuk memastikan kualitas dan kesempurnaan karangan ilmiah. Yang keempat yaitu ada struktur karya ilmiah. Karya ilmiah terdiri dari 3 bagian utama, yaitu awal, inti, dan juga akhir. Bagian awal meliputi judul, abstrak, dan juga kata pengantar. Sedangkan bagian inti terdiri dari pendahuluan, diantaranya yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Kemudian ada kerangka teori, metode penelitian dan juga pembahasan, dan bagian akhir yaitu meliputi kesimpulan, saran, daftar pustaka, juga lampiran. Yang kelima yaitu ada kutipan. Kutipan dalam karya tulis merupakan pinjaman kalimat atau pendapat dari pengarang, ahli, bahkan pakar untuk memperkuat argumen dan menambah kebenaran teori. Terdapat 2 jenis kutipan, yaitu yang pertama ada kutipan langsung yang menyajikan hasil kutipan sama persis seperti aslinya, dan kutipan tidak langsung yang mengubah isi kutipan sesuai dengan bahasa penulis. Perbedaan kutipan langsung dan juga tidak langsung sangat mudah dipahami. Kutipan langsung menyajikan kalimat asli dengan tanda petik dan sumber di dekatnya. Sedangkan kutipan tidak langsung mengubah kalimat asli tanpa tanda petik. Kutipan langsung digunakan untuk menjelaskan definisi atau konsep, sedangkan kutipan tidak langsung digunakan untuk memperkuat argumen. Yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi judul buku, artikel,
dan bahan penerbitan lainnya terkait karangan. Fungsinya yaitu untuk memberikan pengakuan kepada penulis atau sumber, kan memudahkan pembaca menemukan sumber, menghindari plagiarisme, juga yang terpenting yaitu untuk memperkuat argumen penulis. Komponennya meliputi nama penulis, tahun terbit, judul, tempat terbit, nomor seri atau volume halaman, dan juga URL. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.